Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan UTS, e-business, dan e-commerce. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Farah Nazila, NIM 2004411000161, dosen pengampu Bapak Ahmad Yasid, Eskom, Mkom, MBA. Soal pertama, link berikut ini adalah perkembangan arsitektur teknologi pada Tokopedia pada masa ke masa. Berikan penjelasan dan analisa dari setiap perkembangan arsitektur mulai arsitektur pertama sampai kelima, serta berikan kesimpulannya. Berikut jawabannya. Jawaban pertama, Tokopedia didirikan oleh dua orang dengan latar belakang IT, William Tanuwijaya, aslinya berasal dari Pematang, Siantar, Sumut, dan Leontinus Alpha Edition, aslinya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, tentunya dibantu oleh Jogo Victor Fungkong, CEO Indonesia, pemodel pertama Tokopedia. Mereka mulai membangun Tokopedia sejak Januari 2009 untuk mengejar pertumbuhan pengguna yang sangat pesat. Teknologi Tokopedia pun harus terus berusaha menyesuaikan diri. Arsitektur pertama, latar belakangnya adalah bekerja untuk klien enterprise. Itulah sebabnya mengapa sewaktu pertama kali membangun Tokopedia, dia memilih Oracle sebagai pilihan database, Perl sebagai bahasa pemrogramannya, dan Apache Modbird sebagai web servernya. Berikut gambar arsitektur pertama. Oracle yang digunakan saat itu adalah Oracle Express Edition 4G. Ini adalah versi gratisan dari Oracle dengan berbagai batasannya. Server yang digunakan adalah server fisik dan keduanya server ini identik. Arsitektur ini terbilang sangat sederhana, wajar memang untuk startup yang baru dibangun. Saat itu semua berkas yang diupload, chat, dan pengguna langsung saja disimpan ke web server tanpa CDN atau Content Delivery Network ataupun closed loop. Leon bahkan mengaku saat itu tidak tahu apa itu CDN. Intinya tidak kurang wawasan. Nah, untuk arsitektur keduanya, sekitar 1 bulan setelah Tokopedia meluncur, trafik tumbuh pesat. Server Tokopedia pun mulai melambat. Arsitektur Tokopedia pun segera menyesuaikan Apache server yang dipecah menjadi dua, satu untuk kelas statik, satunya lagi untuk konten dinamik atau dynamic konten. Berikut gambarnya apps topologinya. Nah, namun itu tidak bertahan lama. Server Tokopedia kembali mulai melambat. Penyebabnya ada beberapa. Pertama itu Oracle mereka gunakan mencapai batasnya. Hanya terbatas hingga 4G. Tidak ada partisipasi, tidak ada replika database, serta indeksi yang jelek. Semua aktivitas thread atau penulisan dilakukan pada database server yang sama. Arsitektur ketiga, pada arsitektur ketiga ini, Leon mengganti database-nya ke PostgreSQL, sebuah aplikasi database yang populer di dunia open source. Nah, karena PostgreSQL memang sudah mendukung replication, maka Tokopedia pun memecah database menjadi master slave. Nah, untuk selanjutnya, berikut gambarnya. Pilihan jatuh ke PostgreSQL karena menurut Leon ada banyak kemiripan dengan Oracle. Salah satu contohnya adalah format datetime-nya pada format datetime-nya. Di bulan April 2015, Tokopedia sempat mengalami masalah yang sangat besar selama 20 hari akibat PostgreSQL. Penyebab utamanya ialah versi PostgreSQL-nya yang mereka gunakan ternyata memiliki bug pada bagian indexing-nya. Akibatnya hasil query database-nya mulai kacau. Lalu pada arsitektur keempat, Tokopedia pun kini kembali melambat. Kali ini permasalahannya di bagian search-nya. Walaupun tidak disebutkan, dugaan saya pada fitur ini search di Tokopedia masih langsung dilakukan pada database PostgreSQL. Performanya semakin melambat. Dan akhirnya Tokopedia memilih menggunakan Soul. Ini adalah mesin untuk pencarian yang sangat populer karena selain cepat dan relatif mudah, aplikasi ini juga open source dan gratis. Walaupun default menggunakan Tomcat atau web server,
tidak perlu tahu banyak tentang soal Java dan Tomcat atau untuk bisa membenamkan slot ke dalam sebuah aplikasi website, bahkan untuk website berbasis CMS seperti WordPress. Tetapi pertumbuhan pengguna Tokopedia memang tak terbendung lagi. Situs Tokopedia pun mulai melambat lagi. Nah, di sini akhirnya menemukan penyebabnya, yaitu Apache Modbird yang memakan banyak sumber daya atau source. Selain itu juga ada kebagian dari kode pemrograman yang menyebabkan terjadinya memory leaks atau memori penuh. Untuk arsitektur kelima, di sini terbentur dengan Apache memang sudah banyak dikenal haus akan sumber daya. Leon akhirnya tahu tentang Nix, sebuah server yang bisa digunakan sebagai web server, reserve proxy maupun load balance, pemecah beban berdasarkan request ke server. Ini sebenarnya mulai populer dari tahun 2009. Tokopedia sendiri menggunakan Nix sebagai load balancer dan web server, dan karena Tokopedia masih menggunakan Perl, maka tentunya Gmod juga digunakan. Solutionnya ini, awalnya mereka menggunakan metode round robin untuk load balancernya, tetapi dengan metode ini mereka kesulitan menemukan server yang bermasalah. Ketika terjadi kegagalan, akhirnya metodenya diubah menjadi kombinasi dengan clustering. Beberapa servers digabungkan dengan satu kelompok, dan di dalam kelompok ini dilakukan oleh round robin. Dengan begitu akan lebih mudah memantau server sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, masalah timbul lagi. Situs Tokopedia terbentur pada keterbatasan hardware. Kapasitas penyimpanan harddisk sudah hampir lebih, penggunaan sumber dayanya 90-100%. Tidak ada cadangan dan tidak ada failover. Ini salah satunya juga disebabkan karena penggunaan harddisk tipe SATA yang lebih lambat namun lebih murah harganya ketimbang SSD. Satu tim admin Tokopedia akhirnya menyarankan untuk menggunakan Gluster FC, sebuah network file system di cloud. Dengan Gluster FC, kita bisa membuat tempat penyimpanan dengan kapasitas yang sangat besar dan terdistribusi. Tokopedia menggunakan 8 server dan 4 node untuk Gluster FC ini. Namun Gluster FC ini tidak bertahan lama. Pihak Tokopedia mengalami kegagalan besar saat menggunakan Gluster ini. Contoh kasusnya, proses unggah gambar berhasil ke dalam Gluster, tetapi gambar tersebut tidak pernah muncul saat diakses pengguna. Dan Edgecast adalah penyedia layanan CDN terbesar kedua Akamai. Nah, di sini Tokopedia pun menggunakan pelayanan CDN yang bernama Edgecast, di mana penyedia layanan CDN terbesar kedua setelah Akamai. Kesimpulannya, arsitektur 1-5 terdapat beberapa poin penting, ialah masalah pada servernya yang down atau melambat, penyimpanan yang kurang. Di bulan April 2015, Tokopedia sempat mengalami masalah cukup besar selama 20 hari akibat cluster SQL serta beberapa kendala yang dihadapi pada tahapan arsitektur ini. Di 1-5 ini terdapat beberapa proses atau kendala yang terjadi pada Tokopedia, yaitu bermasalah di bagian server dan search serta pengunggahan gambar. Nah, di sini yang pertama itu Tokopedia memilih Oracle sebagai database-nya, Perl sebagai bahasa pemrograman, dan Apache sebagai web servernya, di mana menggunakan 4G Edition. Dan Tokopedia pun mulai melambat, dan dia memecah menjadi 2, yaitu berkas statik dan dinamis. Tidak bertahan lama, dia menggantinya ke PostgreSQL, dan setelah itu mengalami beberapa masalah lagi. Lalu dia menggantinya lagi karena bermasalah di bagian search. Lalu dia mengganti lagi ke menggunakan sort.
karena ini adalah mesin pencarian dan pada akhirnya Tokopedia memilih menggunakan Salt, mesin pencarian yang populer, cepat dan mudah dan serta open source pada saat itu. Tetapi pertumbuhan Tokopedia memang tak terbendung. Kini Tokopedia pun mulai melambat lagi. Penyebabnya diantaranya pengguna Moodle yang memakan waktu sumber daya atau resource. Selain itu juga karena ada bagian kode pemrograman yang menyebabkan terjadinya memory leaks atau penuh. Pada arsitektur kelima ini, Tokopedia sendiri menggunakan Nginx sebagai load balancer dan web server, dan karena itu Tokopedia masih menggunakan Bird, maka tentunya Moodle juga digunakan. Masalah timbul lagi, situs Tokopedia terbentur pada keterbatasan hardware atau kapasitas penyimpanan harddisk sudah hampir habis. Pengguna sumber daya 90-100%, tidak ada cadangan dan tidak ada failover. Ini salah satunya juga disebabkan karena pengguna harddisk tipe SATA yang lebih lambat namun lebih murah harganya ketimbang SSD. Nah, di sini Tokopedia akhirnya menggunakan Gluster FS, sebuah network file system di cloud. Dengan Gluster FS kita bisa membuat tempat penyimpanan dengan kapasitas yang sangat besar dan terdistribusi. Tokopedia menggunakan 8 server dengan 4 node untuk Gluster FS ini. Dan pada akhirnya Tokopedia menggunakan penyedia layanan CDN yang bernama Aggregate. Aggregate adalah penyedia layanan CDN terbesar kedua setelah Akamai. Karena dengan menggunakan Gluster FS ini, Tokopedia pun mengalami masalah lagi, yaitu lagi-lagi di lambat serta penyimpanan yang kurang. Intinya, pada kesimpulan soal nomor 1 ini, pada arsitektur 1-5, masalah yang sering muncul ialah di bagian web server yang selalu down atau melambat, ada di bagian search serta pengunggahan gambar yang tidak muncul, serta kapasitas atau penyimpanan yang rendah. Soal nomor 2 itu ada pilihlah salah satu e-commerce berikut. Ada Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan JD.id. Lakukanlah analisis terhadap sistem pembayaran apa saja yang digunakan serta sistem keamanan transaksinya. Baik, yang pertama, di sini saya memilih Shopee sebagai e-commerce atau marketplace-nya. Shopee mendukung total 9 opsi pembayaran, yaitu ShopeePay, SpayLater, Transfer Bank, COD atau bayar di tempat, kartu kredit atau debit, Indomaret, Alfamart, OneClick, dan cicilan kartu kredit. Satu adalah ShopeePay. ShopeePay adalah fitur layanan untuk uang elektronik yang dimiliki oleh Shopee. Pelajari cara membayar pesanan menggunakan ShopeePay. Nah, di sini ada ShopeePay. Fitur layanan uang dan dompet elektronik terintegrasi di Indonesia yang berada di aplikasi Shopee ini memberikan keamanan maksimal kepada pelanggannya. Hal itu bisa terjadi karena ShopeePay telah resmi mendapat lisensi dari Bank BI sejak Agustus 2018. Transaksi offline dengan ShopeePay pun terjamin keamanannya karena menggunakan scan QR kode yang inisiasi sebagai metode pembayaran dengan transaksi digital. Sesuai anjuran Bank BI, selama masa pandemi ini, selain aman, transaksi makin cepat dan nyaman, keamanan pun makin canggih karena Shopee memiliki tier 4 dan data center di Indonesia dan telah mengikuti standar keamanan internasional dari ISO 27001 untuk menjamin keamanan privasi data penggunanya. Kedua, ada SpayLater, adalah solusi pinjaman hingga 50 juta yang memberikan Anda kemudahan dalam membayar pesanan dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6, atau 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit. Di sini ada transfer bank. Anda dapat melakukan pembayaran menggunakan metode transfer bank di cek otomatis virtual account. Ada yang nomor 4 ada COD atau bayar di tempat. COD
adalah metode pembayaran di mana pembayaran dilakukan secara langsung di tempat setelah pesan dari kurir diterima oleh pembeli. Di sini nomor 5 ada kartu kredit atau debit. Pembayaran dengan kartu kredit atau debit ini akan diproses oleh pihak ketiga dan hanya dapat menggunakan kartu dengan 3D result. Anda dapat membeli produk di Shopee dengan maks transaksi sebesar 30 juta atau check out. 6. Ada Indomaret. Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai Indomaret atau Ceriamat di seluruh Indonesia. Anda dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas 20.000 dan di bawah 5 juta. Di sini ada Alfamart. Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai Alfamart di seluruh Indonesia. Anda dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas 10.000 dan di bawah 5 juta. One Click adalah solusi baru pembayaran belanja online. Dengan satu klik Anda cukup registrasi sumber dana dari rekening BCA, kemudian One Click dapat langsung digunakan untuk melakukan pembayaran. Di sini ada cicilan kartu kredit. Anda dapat melakukan cicilan produk di Shopee dengan mengangsur 3, 6, 12, 18, atau 24 per bulan untuk melunasi total pembelian menggunakan kartu kredit atau kartu kredit ini. Keamanan transaksi. Marketing Public Relationship Shopee, Aditya Maulana Noverdi. Aditya menjelaskan bahwa server yang digunakan adalah server tingkat 4, server atau pengumpul data yang tingkat keamanannya diklaim 99%. Aditya mengatakan Shopee telah bekerjasama dengan mitra bank yang terpercaya sehingga sistem transaksi telah terstandarisasi oleh Bank BI dan otoritas jasa keuangan. Aditya sendiri mengatakan Shopee memiliki ShopeePay yang telah mendapat izin dari BI pada Agustus 2018 untuk menjamin penambahan keamanan dan kenyamanan pembeli dalam aplikasi Shopee. Karena ShopeePay masih dalam universe yang sama sehingga data transaksi bisa kami pastikan aman. Dan ShopeePay selalu berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut demi kenyamanan pengguna 95% setiap harinya. Kasus komplain yang diselesaikan 5%-nya itu harus kita lanjuti dengan pihak yang berkewajiban, kata Aditya. Shopee memiliki tim layanan dengan pelanggan yang terdiri dari tim yang mengurusi penipuan atau fraud, tim yang mengurusi perselisihan atau dispute. Aditya juga menyebutkan bahwa tim legal dan tim layanan pelanggan terintegrasi untuk menyelesaikan kasus yang terjadi bila ada di dalam aplikasi Shopee. Shopee memiliki tier 4 data center di Indonesia dan telah mengikuti standar keamanan internasional dari ISO 27001 untuk menjamin keamanan privasi data penggunanya. Di sini soal nomor 3. Aplikasi TikTok saat ini semakin fokus pada e-commerce. Kehadiran TikTok Shop memberikan pengalaman baru bagi customer untuk berbelanja, berikan penjelasan mengenai alur e-commerce pada TikTok Shop, dan berikan perbedaan dengan aplikasi e-commerce yang lain yang Anda ketahui. Baiklah, saya akan menjawab tugas nomor 3 ini. Lagi-lagi saya di sini menjelaskan TikTok Shop. Belanja secara online menjadi tren yang digandrungi oleh masyarakat, terlebih di era pandemi COVID-19 ini. Hanya bermodal ponsel saja, saya atau Anda sekalian bisa memilih dan membeli beragam barang kebutuhan sehari-hari, maupun fashion, elektronik, dan dengan sangat mudah tanpa harus keluar rumah, dan banyak sekali barang yang tersedia. Marketplace atau e-commerce menjadi aplikasi yang banyak diunduh di smartphone untuk memudahkan berbelanja. Berbeda dari Instagram, shopping atau Facebook Shop, TikTok Shop tidak akan mengarahkan pengguna ke situs web toko saat melakukan pembelian. Fitur tersebut adalah TikTok Shop yang resmi dirilis 2 April 2001, di mana fitur ini memudahkan pengguna bertransaksi jual beli barang secara langsung di aplikasi pengguna. Bisa langsung berbelanja melalui TikTok tanpa harus beralih ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian. Dengan begitu, semua proses termasuk transaksi pembelian, chatting dengan penjual, hingga proses pembayaran dilakukan di dalam aplikasi TikTok.
Berikut penjelasan cara belanja di TikTok Shop. Pertama, buka aplikasi TikTok. Di sini saya akan mencontohkan agar tidak bingung. Di sini ada aplikasi TikTok. Di sini terdapat bisa menggunakan Android atau iOS. Kunjungi akun toko resmi dari produk yang ingin dibeli. Klik icon shop gambar tas yang muncul di halaman utama profil. Setelah etalas muncul, pilih barang dengan scroll layar ke bawah. Nah, yang kelima, klik tombol buy now yang terletak di pojok kanan bawah setelah menentukan produk yang hendak dibeli. Isi alamat lengkap dan order barang yang akan dibeli di halaman order summary seperti jumlah item, warna, notes, opsional, serta metode pembayarannya. Terdapat 7 opsi pembayaran yang bisa dipilih, yakni OVO, GoPay, bank, transfer, Dana, kredit card, Indomaret, dan Alfamart. Selanjutnya, ikuti petunjuk selanjutnya hingga transaksi pembayaran selesai. Untuk melihat riwayat pesanan barang yang sudah Anda beli tadi, Anda bisa mengunjungi menu setting atau privacy, lalu pilih opsi orders. Di sana Anda akan melihat halaman orders yang berisi sejumlah tab seperti all, unpaid, to ship, to review. Nah, di sini ada menu pengaturan. Di sini Anda bisa di sini ada pesanan. Nanti di pesanan ini terdapat pesanan apa yang telah saya beli. Di sini sudah tercantum. Nah, di sini ada semua belum dibayar, untuk dikirim, dan untuk diulas pengembalian. Nah, di sini saya telah berbelanja di TikTok Shop sendiri sudah beberapa kali dan sangat aman. Dan terakhir, selain melalui menu pengaturan halaman orders, bisa diakses dengan cara mengklik iBox kemudian pilih Shop Updates. Cara berbelanja di dalam TikTok itu terdapat ada 2 pilihan. Yang pertama, belanja langsung ke TikTok Shop-nya, dan yang kedua ada berbelanja di live streaming. Nah, di TikTok Shop itu orang mempunyai akun. Nah, mereka akan mengadakan live. Nah, di situ barangnya akan jauh lebih murah daripada di toko sebelah. Nah, menariknya pengguna TikTok juga bisa membeli barang secara langsung pada saat sesi live streaming. Biasanya para kreator ataupun toko online di TikTok memanfaatkan live streaming sebagai ajang promosi barang sekaligus menjual produk mereka. Dan ini menurut saya di live streaming ini harganya jauh lebih murah, atau bisa dikatakan harga banting. Yang pertama, caranya buka salah satu siaran live streaming yang Anda kehendaki. Yang kedua, produk. Nah, di sini ada sebuah online kreator akan menjual beberapa produknya. Mohon maaf, di sini saya agak kurang baik. Lanjut, di sana Anda bisa langsung mengklik tombol buy atau melakukan pembelian, kemudian pilih buy now. Di halaman selanjutnya isi alamat lengkap Anda berikut order barang yang Anda kehendaki seperti jumlah item, warna, notes, opsional, serta metode pembayaran. Saat sudah melakukan semua tahapan, ikuti petunjuk berikutnya hingga transaksi pembayaran selesai. Perbedaan dari Instagram Shopping ataupun Facebook Shop, fitur TikTok Shop ini tidak mengarah pengguna ke situs web dan toko yang bersangkutan. Artinya, semua transaksi pembelian, chatting dengan penjual hingga proses pembayaran dilakukan di dalam aplikasi TikTok itu sendiri. Nah, perbedaannya, TikTok
Instagram dan Facebook adalah ketiga platform media sosial yang marak digunakan para pelaku bisnis sebagai media promosi. Bukan hanya sebagai media promosi untuk meningkatkan brand awareness-nya, sosial media pun sekarang juga bisa menjadi wadah untuk menjual barang melalui platform mereka. Hal ini karena ketiga media sosial tersebut menyediakan fitur yang dapat mempermudah pengguna untuk menjalankan bisnis, yaitu fitur TikTok Shop, Instagram Shop, dan Facebook Marketplace. Dilihat dari pertama, satu awal kemunculan fitur di atas, TikTok pertama kali muncul pada bulan September 2021, lalu yang mana dapat dikatakan sangat baru. Meskipun terbilang masih baru, Desert News menyebutkan bahwa fitur TikTok Shop ini memiliki potensi yang sangat cukup besar mengingat presentasi pengguna TikTok yang membeli produk dan layanan setelah melihat iklan mencapai 49%, dan itu jumlahnya sangat banyak. Sedangkan Instagram Shopping pertama kali diperkenalkan ke publik pada bulan Maret 2017. Dari 2017 ke 2021 itu bukanlah waktu yang cukup singkat. Fitur ini digadang-gadang sebagai big commerce karena mampu memberikan kenaikan traffic yang signifikan kepada merek hingga mencapai 1146% serta peningkatan pendapatan mencapai 20%. Adapun untuk Facebook Market pertama kali dikenalkan pada bulan Agustus 2016, yaitu lebih di bawahnya lagi, yang hingga saat ini masih banyak yang digandrungi oleh para pengguna Facebook dan para pembisnis online. Yang kedua ada demografi pengguna. Menurut data dari statistika pengguna TikTok pada tahun 2001 mencapai 4,14 juta, di mana 59% diantaranya adalah pengguna perempuan dan 39% lainnya pengguna laki-laki. Dari 4,14 juta pengguna tersebut, 60% nyatanya berusia 16 hingga 24 tahun. Masih dilansir dari statistika pengguna Instagram Indonesia pada tahun 2021 mencapai 87,9 juta, yang diantaranya 52,65 pengguna perempuan dan 47,4% pengguna laki-laki. Dari 87,9 juta pengguna tersebut, 36,4% berusia 18 hingga 24 tahun dan 31,9% lainnya berusia 20 hingga 34 tahun. Sementara pengguna Facebook di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 140 juta, yang diantaranya 43,9% pengguna perempuan dan 56,1% pengguna laki-laki. Dan nomor 3 ada use experience. Istilah UX yaitu kepuasan dalam menggunakan suatu produk digital. Dalam hal ini yang membedakan antara ketiga fitur tersebut yaitu pengalaman penggunaannya. Pada TikTok Shop, Anda akan dapat langsung membeli produk di aplikasi TikTok sehingga tidak perlu dialihkan menuju situs lain. Artinya, segala transaksi pembelian dimulai dari chatting dengan penjual hingga proses pembayaran, semua dilakukan pada aplikasi TikTok, tidak dialihkan menuju situs lain. Adapun untuk pembayaran dapat melalui OVO, GoPay, transfer bank. Sedangkan pada Instagram Shopping, pembelian akan diarahkan terlebih dahulu menuju website brand, e-commerce, atau marketplace tempat produk tersebut dijual, sehingga pembeli akan dialihkan menuju situs lain dan membutuhkan beberapa langkah untuk dapat membeli produk yang diinginkan. Begitu juga pada Facebook Marketplace yang hampir sama dengan Instagram Shopping, di mana pembeli akan diarahkan terlebih dahulu pada section pengiriman pesan kepada pelaku bisnis untuk mengatur pembelian atau menanyakan detail ketersediaan barang. Kemudian pembeli akan dialihkan menuju situs website lain sehingga membutuhkan beberapa langkah untuk melakukan pembelian dan pembayaran. Nomor 4, sinkronisasi dengan media lain. Sinkronisasi dengan media lain. Hal keempat yang membedakan antara TikTok Shop, Instagram Shopping, dan Facebook Marketplace adalah sinkronisasi dengan media lainnya. Pada TikTok Shop tidak memiliki sinkronisasi dengan media lain sehingga Anda dapat membuat video, iklan, atau video berbeda untuk menjangkau audiens di media yang lain. Berbeda dengan Instagram atau Facebook yang berada di bawah naungan yang sama, yaitu Facebook itu sendiri. Maka kedua media sosial tersebut saling bertaut dan saling bersinkronisasi. Sehingga
Ketika Anda memasarkan produk melalui Instagram Shopping, Anda juga dapat dimudahkan dengan menjangkau pengguna Facebook begitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk saya sendiri, saya kan di sini pengguna TikTok. Entah itu melakukan pembelian atau hal yang lain. Pengguna TikTok sendiri itu lebih efisien, lebih mudah dimengerti, dan tidak terlalu banyak dialihkan kepada aplikasi lainnya. Sedangkan di Instagram Shop atau Facebook Marketplace itu terlalu ribet menurut saya. Baiklah, yang itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.